Shalom! Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu dan remaja hari ini. Nah, bersama Kakak Meta, Kak Linda, dan Kak Diana. Kita akan memuji Tuhan dengan 2 lagu berturut-turut. Lagu Ku Menang, Ku Menang, Kuda Daki-Daki. Diminta berdiri, jangan lupa pakai gerakan ya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nah, doa pembukaan ini akan dibawakan oleh Kakak Meta. ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu kemarin. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah gabungan kami, ibadah sekolah minggu maupun remaja. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi lagi lagu Hati yang gembira adalah obat. Hati yang senang
adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dilayani oleh adik Nael. Silakan adik Nael. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan berkatilah kami semua. Amin. Terima kasih adik Nael. Ya, kita akan sama-sama membuka Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayo, kakak-kakak sudah siap? Sudah dapat Siap? ya? Sudah ya. Adik-adik sudah dapat Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan saatnya adik-adik menonton video yang berikut. Silakan. Zakeus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakeus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakeus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Sakeus di atas pohon, lalu ia berkata, "Zakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sakeus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Sakeus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus lalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Adik-adik, yuk kita menyanyi lagu Sakeus bersama-sama ya. Ya, siap Kak. Oh
Coba adik-adik lihat, adik-adik ingat betapa kasih Tuhan Yesus sangat luar biasa kepada Sakeus. Orang-orang mengatakan Sakeus orang berdosa, tidak layak Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, menumpang ke rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Sakeus turun. Dan karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada Sakeus tanpa syarat, Sakeus menyatakan pertobatannya. Dia menyadari kesalahan-kesalahannya hanya dengan merasakan kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku akan memberikan sebagian hasil kerjaku kepada orang-orang miskin, dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat semua kepada orang-orang yang telah aku peras. Dia menyadari kesalahannya karena apa? Karena merasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar tanpa syarat kepadanya. Begitu juga kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada adik-adik remaja, kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kasih Tuhan Yesus selalu besar kepada kita dan tanpa syarat. Karena itu, karena kasihnya besar, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengarkanlah apa yang Dia katakan dan lakukanlah selalu apa yang Tuhan Yesus katakan, agar kasih Tuhan menyebar kepada semua orang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita tutup Alkitabnya. Tutup ya. Kita akan masuk di dalam persembahan, dan persembahannya dilakuin di rumah masing-masing ya. Nanti persembahannya dikasih ke kakak sekolah minggu. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Oke. Adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja, mari kita berdoa bersama. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena hari ini kami dapat kembali berkumpul beribadah sekolah minggu dan remaja. Juga kami dapat memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengajarkan kami untuk kami selalu hidup mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami, terlebih mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur karena kami sudah memberikan persembahan yang kami tahu ini semua berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan kami, agar lewat persembahan kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kami sekeluarga, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, tante, om, dimanapun kami berada. Kami percaya keluarga kami diberkati Tuhan, diberkati pekerjaan orang tua kami, diberkati pendidikan kami, diberkati tumbuh kembang kami, diberkati pergaulan kami, dan biarlah Tuhan lewat keluarga kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini kami berdoa untuk adik-adik dan kakak-kakak remaja, adik-adik remaja, guru-guru sekolah minggu dan orang tua kami, keluarga kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya usia kami bertambah setahun kembali, itu semua karena kasih sayang Tuhan, karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya hidup kami selanjutnya diberkati oleh-Mu sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Gemis Elin dari ketua jemaat dan PPMJ, para majelis jemaat, guru-guru sekolah minggu, para jemaat. Kami percaya kami semua disatukan di dalam Tuhan. Kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan iman dalam kami menjalani kehidupan dan pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang juga bersama-sama mendoakan sesama, mendoakan perdamaian dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja yang lain di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami percaya dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terkecil sekalipun, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan. Secara khusus Tuhan, dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung, kami percaya Engkau memberikan selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para medis yang selalu siap sedia, TNI yang selalu siap sedia menghadapi pandemi yang sementara berlangsung ini. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berikan iman yang kuat, kesehatan, ketabahan. Terima kasih Tuhan, para pasien COVID pun kami percaya iman mereka Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa sembahyang kami bersyukur untuk segala-galanya. Doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami semua dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita semua berdiri, kita menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Oh
Dan doa ini dibawakan oleh kakak remaja kita, adik Anika. Persilakan Anika. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, berkati kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Berkati mama dan papa kami, berkati ibadah remaja dan sekolah minggu Gemis Elim. Tuntun kami, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anika atas doanya. Nah, kakak mau ingetin ya sekali lagi untuk adik-adik, saat ini pandemi masih ada. Jadi kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Ayo kita pakai dulu ya. Iya Kak. Pakai masker. Nah, dan yang kedua, kita harus pakai hand sanitizer. Lebih baik sih seharusnya kita cuci tangan ya, Iya. pakai air dan sabun. Tapi kalau tidak masalah, kita pakai sanitizer. Ya, kita pakai yuk Kak. Nah, kita pakai. Kak, nih nggak bawa kan? Nggak bawa. Nah, yuk, silakan. Ya, sudah. Jangan lupa ya adik-adik untuk protokol kesehatan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.